Halo Sobat Cuk. Halo Sobat Cucu. Halo. Oke. Jadi kita kali ini akan bahas sesuatu yang sangat menarik ya Pak Mitra. Siap. Yaitu tentang pajak versus zakat. Tapi sebelum itu saya mau kenalan dulu sama Pak Mitra. Halo Pak Sepik. Halo Pik, thank you Pik udah datang. Saya jadi bintang tamu, moderator dan bintang tamu nih di YouTube-nya Pak Mirza ya. Baik teman-teman, tema unik dan menarik ini ya tentang pajak versus zakat. Kita mau bahas sedikit banyaknya lah ya Pak Mirza ya. Siap. Kurang lebih supaya kalian lebih paham, lebih aware lah ya kan antara pajak sama zakat yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri ya. Oke. Sobat Cuk. Oke, baik. Untuk yang pertama Pak Mirza, perbedaan antara pajak dan zakat itu sendiri itu apa? Oke, thank you Bro Vicky. Tadi sebelumnya kita bahas tentang pajak dan zakat. Ini juga pertanyaannya requestan dari Bro Muhammad Fajrin Rashid. Dia foundernya Bukalapak. Halo Bro, sekarang jadi direktur Telkom yang minta coba dibikinin dong video tentang pajak versus zakat. Oke, gini Bro dan teman-teman lainnya. Bedanya apa ya? Oke, pajak sama zakat. Pajak yang jelas iuran wajib yang kita bayarkan ke negara gitu kan, bisa dipaksakan berdasarkan undang-undang gitu kan, dan lu kalau nggak bayar lu bisa kena sanksinya kan. Dapat ini nggak imbalan langsung? Nggak dapet. Jadi kalau lu bayar pajak lu nggak dapat voucher belanja atau apa gitu, nggak. Jadi yang lu dapetin adalah nanti sekolah gratis, dibangun jembatan, bangun rumah sakit dan lain-lain gitu kan. Jadi imbalannya adalah imbalan secara tidak langsung dari negara. Nah kalau zakat itu iuran wajib juga Bro, tapi wajibnya bagi siapa? Bagi yang beriman gitu kan, yang ngerasa dirinya muslim gitu kan, dan ngerasa dirinya mampu gitu kan. Bayar zakat itu kalau mampu kan. Jadi kalau lo mampu dan beriman, lo bayar zakat gitu kan. Dapat apa imbalan langsungnya? Dapat pahala sama mendapat surga. Amin gitu ya. kan. Amin. Jadi siapa yang beriman dan melaksanakan kewajiban, insya Allah barokah rezekinya gitu kan. Oke, Lanjut Sobat Cuk yang pertanyaan kedua sih ya lebih tepatnya. Terus kaitannya nih antara pajak sama zakat tuh apa? nah agak beda nih. Kalau kita di Indonesia, pajak itu bisa sebagai pengurang beban-beban usaha. Contoh nih, misalnya kalau misalnya lu usahawan atau lu badan usaha, PPH badan gitu ya, itu pajak yang lu bayarkan ke lembaga-lembaga instansi yang ditunjuk sama pemerintah itu bisa menjadi beban pajak gitu ya. Jadi kalau ada omset dikurangi dengan beban, salah satunya adalah beban pajak gitu kan. Beda sama di negara-negara muslim. Jadi kalau di negara-negara muslim, kalau lu bayar, misalnya harusnya bayar pajaknya 10 juta dan lu bayar zakat 2,5 juta, maka zakat yang 2,5 juta itu bisa menjadi pengurang pajak. Jadi tinggal bayar berapa? 7,5 juta lagi gitu. Terus kalau misalkan nih di negara muslim, apakah masyarakatnya tuh wajib membayar atas pajak dan zakat itu? Ini yang menarik nih. Kalau di negara-negara muslim yang memang kental regulasi Islamnya gitu ya, ini bayar zakat tentu lebih ditekankan, lo harus bayar zakat gitu kan. Nah kalau untuk bagi muslim di sana mendapatkan privilege gitu kan. Contoh di Malaysia, tadi Malaysia udah bilang pengurang ya. Kalau di Kuwait nggak ada PPH badan bagi perusahaan yang dimiliki warga negara Kuwait. Lalu kalau misalnya ada warga negara lain punya perusahaan, PPH badannya 15% gitu kan. Kalau di kita kan rate-nya 22 ya, 22%. Nah, lalu nggak ada PPH orang pribadi. Nggak ada PPH orang pribadi di Bahrain, Brunei Darussalam, di Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Yordan, Sudan, Pakistan, dan mungkin nanti yang lagi trending itu adalah Afghanistan ke depan gitu kan. Jadi memang PPH orang pribadinya nggak ada di sini. Gitu ya Bro. Terus kan ada berapa macam pajak nih ya Pak Mirza. Dulu di pemerintahan Islam itu terbagi ya. Ada istilahnya sendiri lah. Siap. Nah, di sini ada jizyah, pajak perlindungan. Terus ada khoroj, pajak tanah, itu gimana?
Nah, jadi gini ceritanya historisnya pada zaman pemerintahan Rasul diikuti sama Khalifah Abu Bakar dan seterusnya, yang namanya orang Islam itu wajibnya bayar zakat, gitu kan. Jadi kalau zaman Abu Bakar aja, kalau misalnya lu nggak bayar zakat, lu bisa dibunuh, gitu kan. Lu diperangin. Orang-orang yang nggak mau bayar zakat lu diperangin. Nah, buat yang non Muslim, bayarnya jizyah yang tadi disebutkan adalah pajak perlindungan diri, gitu kan. Nah, jadi kisah unik pada zaman dulu ya, kan waktu perang salib, waktu itu perang antara kerajaan Kristen di Eropa versus dengan kekhalifahan Islam, di mana akhirnya Islam bisa merebut kota Yerusalem ya. Nah, di situ kan tadinya kan penduduknya masih mayoritas Nasrani, gitu kan. Itu disuruh masuk Islam nggak? Enggak, bro. Ternyata yang membuat mereka lambat laun masuk Islam mungkin salah satunya adalah kalau disebutkan kalau lo mau tetap ada di Yerusalem, maka lo harus bayar jizyah. Pajak ya, jizyah, perlindungan diri itu. Kalau lo Islam, Muslim, bayarnya zakat. Nah, gimana tarifnya, bro? Lebih murah zakat, begitu kan? Makanya mungkin orang-orang lambat laun mikir kan, wah lebih menguntungkan jadi ini dong yang bayar zakat dong ya, gitu kan? Ya nggak tahu walau alam gimana historis lebih lanjutnya gitu kan. Kalau yang tadi selanjutnya apa? Pajak tanah. Pajak tanah. Yang tadi apa di Islam tuh apa? Horoj. Nah, kalau di kita pajak tanah ada namanya pajak bumi dan bangunan, PBB. Lalu juga kalau kita jual beli tanah ada BPHTB, bro. Itu kan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ada juga kita di sini. Terus yang ketiga usyur, pajak bea cukai atau pajak perdagangan. Kalau di negara-negara Muslim itu ada uzur, di kita itu bea cukai ada, gitu kan. Lalu pajak perdagangan itu di sini namanya PPN, ya, pajak pertambahan nilai atau VAT, Value Added Tax. Jadi setiap kali lu beli barang atau jasa kena 10% PPN. Oke. Terus yang terakhir ada nawaib, pajak yang dibebankan kepada orang yang kaya. Menarik nih. Jadi kalau misalnya di Indonesia, kalau misalnya lu lebih kaya dibanding orang-orang sekitar gitu kan, jadi tarif PPh-nya beda. Jadi rate-nya kan tarif PPh pasal 17 progresif. Jadi yang 5%, 15, 25, 30 gitu ya. Jadi yang punya gaji 5 juta per bulan sama yang gajinya 500 juta per bulan itu beda, bro. Jadi kan itu yang membuat orang kaya sama yang belum kaya PPh-nya beda, gitu kan. Nah, satu lagi yang menjadi pembeda adalah kita punya nama pajak penjualan barang mewah, gitu kan. Kayak banyak kan yang selebgram punya mobil sport, gitu kan. Nah, itu selain dia bayar PPN, dia bayar bea, gitu kan, dia bayar juga pajak penjualan barang mewah, gitu kan. Jadi PPNBM. Oke teman-teman, tadi udah dijelasin panjang lebar ya tentang pajak versus zakat. Nah, yang terakhir nih teman-teman, kesimpulannya untuk tema kita kali ini, pajak versus zakat itu gimana Pak Mirza? Oke Sobat Cucu, jadi kalau misalnya lo adalah Muslim, kalau juga memperhitungkan ya bagaimana lo harus menghitung zakat, gitu kan. Lalu kalau misalnya kita semua warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim, kita wajib bayar pajak. Jangan sekali-sekali menghindar dari pajak. Oke, itu kesimpulannya Pak Mirza. Oke, sip, terima kasih. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Itu ya teman-teman, Sobat Cuk-Cuk. See you. Oke, bye-bye.